Assalamualaikum Pak Ali. Apa kabar nih Pak Ali? Waalaikumsalam Pak Saiful. Ya udah lama juga kita nggak bincang-bincang ya Pak Ali ya. Iya Pak Kayaknya Saiful. ada sesuatu yang mau disampaikan nih Pak Ali. Kalau boleh tahu, boleh saya akan dengarkan cerita dari Bapak. Silakan Pak. Iya Pak Saiful. Jadi di sini eh, saya Pak Saiful beberapa hari Ya ke Pak. belakang ini mengalami hal yang tidak mengenakan di kelas tuh Pak Saiful. Oh ya, gimana tuh Ya, Pak? Ya ya. jadi pada keyakinan kelas itu kan sudah ada kesepakatan untuk membuang sampah pada tempatnya Pak Saiful. Tapi Ya. beberapa hari belakangan ini siswa Hmm. ini saya lihat tidak mematuhi aturan itu, kemudian melakukan buang sampah sembarangan di kelas Pak Saiful. Oh begitu Pak ya. Ya, Eh, Mungkin saya boleh tahu apa yang sudah Bapak lakukan untuk permasalahan itu sendiri Pak? Ada nggak? permasalahan yang saya lakukan Pak Saiful, yang selama ini saya hanya membuat aturan kelas itu, membuat bersama siswa itu, bersama murid itu aturan kelas itu Pak Saiful. Ya Pak. Kemudian saya hanya menyampaikan secara lisan untuk ininya Pak Saiful. Ya, Menyampaikan secara lisan ke murid gitu Pak ya. murid, iya ya. Ya, ya. Jadi tentang bagaimana Bapak menyampaikannya Pak? Saya ingin tahu Pak. Jadi setelah melakukan membuat keyakinan kelas itu, saya hanya menyampaikan ke siswa itu bahwa buang sampah pada tempatnya, gitu aja Pak Sipul. Oh, hanya melalui instruksi Pak Ali ya. Iya, hanya melalui lisan aja. Iya, ya. Nah, jadi dengan instruksi yang Bapak lakukan, Bapak maunya murid ini bagaimana nih Pak? Pengennya Harapan murid saya kan sebenarnya murid ini dia Pak. ya, Harapan saya murid ini patuh terhadap yang saya katakan. Namun mematuhi ya. iya Terus, mematuhi ya. Namun pada kenyataannya saya lihat di kelas itu siswa itu masih melakukan buang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan kelas itu kotor. Jadi dalam pembelajaran itu tidak nyaman Pak Saiful. iya iya betul sekali Pak. Karena yang saya temui di kelas itu ada yang sampah yang berserakan di lantai, kemudian ada sampah yang dibuang dari jendela, kemudian Iya Pak. ada juga sampah yang memang ditaruh di laci Pak Saiful. Oh, di kolom Ya, mejanya gitu Pak ya, di di kolong kolom meja, meja. ya di kolong meja Pak Saiful. Jadi Pak Ali, dengan instruksi yang Bapak hanya sampaikan secara lisan, ini secara lisan Iya, secara lisan saja Pak Saiful. secara lisan, menurut Bapak perubahannya hanya seperti itu tadi Pak ya, tidak ada, Iya, iya, mereka iya. masih belum sadar juga Pak ya? Masih Belum belum Pak sadar. Saiful. Oke. Jadi kan Pak Ali, Bapak menginginkan bagaimana sebenarnya nih Pak untuk permasalahan ini? Yang Idealnya saya Bapak inginkan harapkan dari bagaimana? siswa, ya dari siswa itu Pak ya, yang saya harapkan dari siswa itu ya mereka patuh terhadap keyakinan yang kelas yang sudah dibuat. Kemudian murid itu saya harapkan menjaga kebersihan di kelas itu Pak Saiful. Ya. Ya. Dengan hanya dengan instruksi lisan tadi Pak. Itu yang Iya, Bapak iya, sudah. iya. Jadi bagaimana nih Pak kalau misalnya dengan apa yang sudah Bapak lakukan, mereka masih belum menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga kebersihan itu Pak Ali kan? Jadi menurut Bapak Ya. bagaimana nih Pak? Ya, jadi Seharusnya yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai belum Pak? ya, yang Ya. sudah saya lakukan itu sudah sesuai Pak Saiful. Tapi di sini di benak saya ada pilihan lain Pak Saiful. Solusi lain Oh, untuk hal ya, ini ya. saya pikir Pak Saiful ya. Ya Pak ya. Jadi di kesempatan ini saya sebenarnya belum tahu Pak Saiful apa yang saya pikirkan ini betul atau tidak atau berefek atau tidak, saya kurang tahu nih. Yang pertama yang ingin saya lakukan Pak Saiful, di sini saya berharap saya akan melakukan apa namanya itu menampilkan video-video ya, Ya Pak. baik itu di dalam pembelajaran, kemudian mengaitkannya dengan pembelajaran dengan materi tentang Ya Pak. membuang sampah pada tempatnya Pak Saiful. Terus Pak? Nah, kemudian yang kedua yang akan saya lakukan mungkin
saya akan kembali ini Pak Saiful, kembali merevisi keyakinan kelas itu agar Oh, siswa ini benar-benar mematuhinya Pak Saiful. hmm, 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 hmm. Kemudian Ya yang Pak. lain mungkin saya akan ini Pak Saiful, saya akan melakukan apa namanya itu menyampaikannya atau menyuarakan kebersihan ini di lingkungan sekolah juga Pak Saiful. Bukan hanya ini Di boleh kelas saja. saya tanya Pak, ini untuk kelas Ya. Bapak atau hampir di semua kelas Pak, seperti itu? Untuk Ini ya. yang saya alami kan sebenarnya di kelas saya Pak Saiful. Iya, iya, iya. Mungkin dengan saya melakukan pembiasaan buang sampah atau disiplin tentang sampah ini, tentang kebersihan ini di lingkungan sekolah, nanti menurut saya bisa berefek juga ke kelas saya nanti Pak Saiful. Oh, harapannya seperti itu Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya di pemikiran saya itu ketika kita peduli tentang sampah itu mungkin setelah berbaris kan ada tuh operasi semut Pak Sampah Saiful itu Iya, kan iya. mempunyai manfaat juga tentang kebersihan. Mungkin dari situ, dari pembiasaan itu bisa berefek juga tentang kebersihan di kelas saya Pak Saiful. Oh, begitu Pak ya. Ya. Jadi Bapak kalau boleh saya tangkap nih Pak, yang ingin Bapak lakukan di sini artinya mencoba hal baru ya Pak untuk permasalahan yang hal baru ini ya. Iya Pak Saiful. Itu tadi ada pilihannya Bapak akan menyampaikan video-video tentang kebersihan di dalam pembelajaran, begitu Pak kan? Iya, betul Pak Saiful. Nah Pak, kira-kira nih Pak, dengan menurut Bapak apakah hal yang akan Bapak lakukan itu akan efektif nantinya Pak? Ya, baiklah Pak Saiful. Ya. Menurut saya hal ini efektif Pak Saiful, karena yang selama ini saya lakukan kan hanya secara lisan Pak Saiful. Kalau rencana yang saya buat ini itu keterlibatan siswa itu secara langsung Pak Saiful, seperti memungut sampah itu, kemudian menampilkan mana video yang manfaat dari ini, dari membuang sampah pada tempatnya, kemudian efek dari membuang sampah secara sembarangan gitu Pak Saiful. Jadi menurut saya ini akan menjadi solusi sebenarnya Pak Saiful. Akan menjadi solusi Pak ya. Ya, jadi untuk yang Bapak rencanakan ini Pak. Iya Pak Saiful. Apa langkah Bapak yang awal untuk melakukan ini Pak? Bagaimana Bapak melakukannya? Ya, baiklah Pak Saiful. Mungkin kalau untuk tentang video itu mungkin saya akan langsung mencarikan atau mencarikan video yang sesuai tentang kebersihan ini, manfaat kebersihan ini Pak Saiful. Kemudian akan menampilkannya di kelas saya. Kemudian tentang revisi keyakinan kelas tentang kebersihan itu akan saya lakukan secepatnya Pak Saiful. Kemudian kalau untuk yang akan saya lakukan pada lingkungan sekolah itu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat Pak Saiful. Oh iya begitu. Karena saya ini kalau di lingkungan sekolah itu tidak bisa saya handle sendiri Pak Saiful. Mengingat siswa juga banyak Pak Saiful ya. Jadi saya akan konfirmasi ke rekan-rekan sejawat dulu. Sekian Pak Saiful. Pak, kita kalau saya tadi permasalahannya kan di kelas Bapak. Betul Pak Saiful. Ya. Jadi tadi langkah yang akan Bapak lakukan di kelas ini dengan menyisipkan video-video tentang kebersihan agar lebih menimbulkan kesadaran bagi murid Bapak seperti itu ya Pak ya? Iya betul Pak Saiful. Nah, kira-kira nih Pak Ali, siapa yang bisa membantu Bapak? Tadi Bapak memang sampaikan di awal untuk lingkungan sekolah secara umum harus perlu kolaborasi seperti itu Pak Ali ya? Iya. Nah untuk langkah awal ini sendiri Pak Ali, dimulai dari kelas Bapak, siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak? Baiklah Pak Saiful, kalau menurut saya yang bisa membantu saya dalam menjalankan rencana ini, ya tentu rekan sejawat Pak Saiful ya. Ya. Nah, jadi keterlibatan rekan sejawat saya ini tentang yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan meminta rekan sejawat video yang memang sesuai tentang kebersihan Pak Saiful. Oh iya. Saya minta rekomendasi dari teman-teman sejawat itu.
Kemudian saya akan minta juga mungkin mendesain poster Pak Saiful ya tentang kebersihan. Iya, ya. Agar mungkin poster ini bisa ditempel di kelas-kelas. Kemudian selanjutnya yang bisa mendukung saya pikir kepala sekolah Pak Saiful ya. Kepala sekolah, iya. Nah, jadi di sini saya akan meminta tong sampah Pak Saiful ya, karena sarana dari kepala sekolah mungkin Pak Saiful. Kemudian saya akan meminta juga masukan dari kepala sekolah juga Pak Saiful tentang kegiatan yang mungkin saya lakukan di luar kelas ini Pak Saiful. Oh iya Pak. Iya. Begitu ya Pak Ali ya. Iya Pak Saiful. Artinya saya coba garis bawahi dari poin untuk solusi Bapak ini sendiri yang tadi Bapak sampaikan. Untuk langkah awal Bapak ingin memulai dari kelas dulu. Iya, juga betul. rekan sejawat. Yang selanjutnya nanti Bapak akan coba generalkan Pak secara umum di sekolah seperti itu Pak ya. Ya. Oke, luar biasa sekali ini menurut saya Pak Ali. Jadi ini kapan rencananya Bapak akan lakukan Pak? Apakah segera? Apa Bapak perlu perencanaan yang lebih matang lagi? Ya, kalau tentang waktunya ini saya berusaha akan melakukan secepatnya Pak Saiful. Mungkin dalam minggu ini Pak Saiful, dalam minggu ini. Karena saya udah risih dengan kelas yang kotor itu Pak Saiful. Iya Pak. Iya. Nggak nyaman Pak ya mengajar di nggak nyaman Pak. Betul. Yang kurang tidak bersih seperti itu Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Jadi di dalam minggu ini di jam pelajaran Bapak atau Bapak minta di jam pelajaran guru lain? Mohon izin Bapak wali kelas di sini Pak. Saya wali kelas, guru kelas guru kelas SD Pak Saiful. Oh iya. Jadi Bapak akan melakukannya dimulai dari kelas Bapak dalam minggu ini Pak ya? Iya Pak Saiful. Iya. Luar biasa sekali nih Pak Ali. Artinya dalam perencanaan ini nanti Bapak akan mencoba merefleksi kesepakatan kelas yang sebelumnya juga sudah Bapak rancang seperti itu Pak? Betul Pak Saiful. Jadi di sini saya akan refleksi keyakinan kelas itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan berusaha menyisipkan video ini tadi ke dalam pembelajaran juga Pak Saiful. Kalau nanti saya sesuaikan dengan materinya dulu Pak Saiful. Iya. Nah, kalau bisa dimasukkan ke materi pembelajaran, saya masukkan ke materi pembelajaran. Kalau tidak bisa, mungkin di akhir pembelajaran atau di awal pembelajaran atau di jam kosong mungkin Pak Saiful ya. Iya Pak. Ini saya coba tanya lagi Pak. Bapak di SD itu untuk kelas berapa nih Pak? Bapak guru di kelas berapa Bapak? Saya di kelas 4 Pak Saiful. Oh, di kelas 4 ya Pak. Ya. Ini luar biasa Pak Ali. Saya doakan langkah yang akan Bapak lakukan ini akan sesuai harapan Pak, berhasil sesuai harapan. Semoga juga murid-murid di kelas Bapak akan mulai tumbuh kesadarannya mengenai kebersihan itu sendiri, sehingga bisa nanti Bapak melalui kelas Bapak kemudian mengeneralisasikannya di lingkungan sekolah Bapak. Siap. Terima kasih Pak Saiful. Nah, jadi siap, Pak Ali, setelah percakapan kita ini nih Pak Ali. Iya Pak Saiful. Apa yang Bapak dapat nih? Dari percakapan ini saya mendapatkan ide-ide baru Pak Saiful. Yang sebenarnya saya ragu dengan ide yang ada pada diri saya. Tapi dengan percakapan ini saya lebih tercerahkan, lebih terdukung dia Pak Saiful. Oh, kalau saya tanya perasaan Bapak saat ini Bapak lebih tercerahkan gitu. Berarti ada perasaan senang di sini Pak ya? Senang dan tercerahkan Pak Saiful. Luar biasa. Pak. Jadi semoga ini secepatnya bisa Bapak lakukan. Saya sangat mendukung nih Pak, sebagai rekan Bapak saya sangat mendukung. Kemudian ini Pak, bagaimana nanti Bapak mengevaluasi misalnya pada perjalanannya menemui kendala Pak, apa yang akan Bapak lakukan nih Pak? Baiklah Pak Saiful, saya akan memantau situasi kelas itu. Itu menurut saya yang menjadi evaluasi saya Pak Saiful. Jika ruangan kelas ini masih kotor atau sampah masih berserakan, saya rasa mungkin saya akan pakai cara lain mungkin Pak Saiful. Okay. Berarti ini kalau boleh saya simpulkan Bapak sudah banyak punya beberapa planning Pak ya, beberapa perencanaan. Ya betul Pak Saiful. Oke, luar biasa nih Pak Ali. Ternyata ide Bapak itu sudah ada beberapa kan?
Nanti Ya. Bapak coba yang ini, kalau misalnya belum berhasil, Bapak akan coba dengan alternatif yang lain. Luar biasa Siap. sekali nih Pak Ali. Siap, Pak Saiful. Jadi saya rasa ini dilaksanakan terus ini Pak. Ya, siap Pak Saiful. Hanya bisa Jadi terima memberikan. kasih juga untuk Pak Saiful yang telah menemani saya bercerita ini. Iya Pak. Ya, dengan bercerita ini saya Pak tercerahkan ya. Senang ya. sekali. Ya. Dengan senang hati Pak. Nah, dengan Ya. senang hati. Nanti saya ingin tahu Pak, nanti setelah Bapak melakukan ini, Bapak kalau boleh cerita lagi ke saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan ini juga bisa memberi ide gagasan yang baru buat saya Pak. Hal-hal seperti ini luar biasa sekali Pak Ali. Jadi saya doakan Bapak berhasil dengan rencana untuk kelasnya ini demi kebersihan Pak. Demikian mungkin Pak untuk percakapan kita hari ini. Seperti di awal tadi disampaikan, kita tidak punya waktu banyak Pak, karena kita punya pekerjaan masing-masing. Siap Pak Saiful. Pak Ali. Terima kasih sudah berbagi Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Saiful. Ya, semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi Pak Ali di lain perjumpaan. Siap Pak Saiful. Ya. Demikian Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah refleksi diri praktik coaching terkait video ini. Yang pertama, refleksi saya sebagai coach. Pertanyaannya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, coach menyampaikan permasalahan yang dihadapinya secara terbuka dan mengalir dengan baik, sehingga saya bisa menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot selanjutnya. Saya merasakan dengan sadar dan menyadari, baik saya sebagai coach, begitu juga dengan coach sudah menghadirkan diri secara penuh selama percakapan. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah speed atau kecepatan untuk jeda-jeda antar pertanyaan demi pertanyaan yang saya ajukan terasa masih terlalu cepat. Hal ini perlu saya perlambat temponya agar coach merasa lebih rileks. Apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, saya menghadirkan diri seutuhnya dalam percakapan, berfokus kepada permasalahan coach, mengkesampingkan seandainya solusi muncul di benak saya, dan terus mendengarkan coach dengan baik. Fokus kepada kata-kata kunci yang coach sampaikan. Apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Saya akan komitmen terus berlatih untuk dapat menguasai sehingga bisa menerapkan coaching dengan baik. Berikutnya, refleksi dari coach. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Refleksi jawaban dari coach. Yang saya rasakan ketika di coaching, saya merasa coach adalah mitra yang mendukung rencana untuk solusi atas permasalahan saya. Saya merasa tidak seperti sedang dimentori maupun digurui oleh coach. Dan perasaan saya menjadi sangat lega setelah melakukan percakapan coaching bersama coach. Demikian, terima kasih.